Setiap orang pasti ingin banget punya penghasilan pasif atau passive income, di mana tiap bulan uang mengalir tanpa harus terlibat aktif tiap hari. Nah, salah satu opsi yang belakangan makin dilirik oleh para investor atau para pencari penghasilan pasif adalah lewat DeFi, terutama dengan bermodal stablecoin. Melalui DeFi dengan modal stablecoin, kita bisa mendapatkan penghasilan pasif sebesar 5 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah per bulan loh. Tapi apakah realistis bisa dapat 5 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah per bulan dari strategi ini? Jawabnya tentu bisa, tetapi tidak instan loh ya. Mau tahu caranya? Tonton video ini sampai selesai, kita akan bahas hingga tuntas. Pada dasarnya strategi ini sederhana, kamu menyetor stablecoin seperti USDT atau USDC ke dalam platform DeFi. Kemudian dana itu dikelola dalam vault atau liquidity pool. Imbal hasilnya berasal dari aktivitas peminjaman, biaya swap dan insentif protokol. Vault di dunia DeFi itu pada dasarnya adalah brankas pintar, yang secara otomatis mengelola aset kripto kamu agar menghasilkan keuntungan atau cuan. Kamu tidak perlu khawatir lagi soal fluktuasi harga seperti Bitcoin, karena aset yang dipakai adalah stablecoin yang nilainya relatif tetap terhadap dolar AS. Vault seperti BIVI, Yearn, Morpho dan Pendle menjadi tujuan favorit untuk strategi ini karena menyediakan sistem auto compound. Artinya, imbal hasil yang kamu dapatkan akan otomatis diinvestasikan ulang untuk menghasilkan bunga berbunga, tanpa perlu kamu klik-klik atau pelototin tiap hari. Ringkasnya, pada titik ini, strategi ini menggunakan stablecoin seperti USDT, USDC, atau DAI untuk mendapatkan passive income melalui protokol DeFi atau kepanjangannya Decentralized Finance. Kamu menyetorkan stablecoin ke dalam vault atau liquidity pool di platform seperti Yearn, Morpho, BIVI, atau Pendle, dan platform itu akan mengelola aset kamu secara otomatis, umumnya dengan sistem auto compounding atau bunga berbunga. Vault ini menggunakan kumpulan stablecoin di Curve dan menghasilkan yield melalui farming di Convex. Setelah mendapat rewards, hasil ditukar kembali ke stablecoin dan di auto compound. Tampilan Vault USDC di Yearn V3. Cukup setor stablecoin USDC saja untuk mulai mendapatkan passive income dengan estimasi annual percentage yield atau APY 5,46% hingga 6,96%. Imbal hasil otomatis dikonversi dan di-compound, tanpa perlu intervensi manual. Sekarang kita hitung berapa modal untuk mendapatkan passive income sebesar 5 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah per bulan. Kalau tujuan kamu adalah mendapatkan pendapatan pasif sebesar 5 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah per bulan, atau kalau dikonversi ke dolar Amerika setara dengan sekitar 312 dolar hingga 625 dolar dengan kurs saat ini, maka kamu akan dapat cuan tahunan sekitar 3.750 dolar hingga 7.500 dolar. Dengan asumsi kamu menaruh dana di Vault stablecoin dengan APY atau annual percentage yield bersih 4% hingga 7%. Maka untuk dapat 5 juta rupiah per bulan atau sekitar 312 dolar, kamu butuh modal sekitar 62.500 dolar hingga 75.000 dolar, atau setara dengan 1 miliar rupiah hingga 1,2 miliar rupiah. Sementara jika sasaranmu sebesar 10 juta rupiah per bulan atau 625 dolar, kamu butuh modal sekitar 2 miliar rupiah hingga 2,4 miliar rupiah. Itu angka bersih setelah memperhitungkan gas fee, biaya masuk atau keluar vault, serta sedikit fluktuasi APY, annual percentage yield. Dalam kondisi normal dan dengan penempatan dana di protokol yang aman, hasil ini relatif bisa dicapai tanpa perlu sering-sering dipantau. Berikut adalah tabel skenario kebutuhan modal untuk berbagai target pendapatan pasif bersih per bulan, dengan asumsi APY bersih 4% hingga 7% per tahun, dalam bentuk vault stablecoin seperti di BIVI, Yearn, Morpho, atau Pendle. Kurs yang digunakan, 1 dolar sama dengan 16.000 rupiah. APY bersih adalah setelah memperhitungkan biaya transaksi, gas fee, dan fluktuasi kecil. Angka modal disajikan dalam dua skenario, yaitu optimistis dengan APY 7% dan konservatif dengan APY 4%. Semua hasil dihitung sebagai bersih tahunan, artinya penghasilan sudah dalam bentuk yang bisa dicairkan tiap bulan bila dibutuhkan. Dalam skenario auto compound atau bunga berbunga, modal akan tumbuh lebih cepat bila hasilnya tidak langsung dicairkan. Tabel itu menunjukkan bahwa DeFi stablecoin farming bisa menjadi mesin penghasilan pasif jangka panjang dan fleksibel untuk pemula hingga yang ingin membangun portofolio miliaran rupiah.
Dari sisi kenyamanan, strategi ini jelas menguntungkan. Kamu tidak perlu jual beli token, tidak perlu pantau grafik tiap jam, bahkan tidak perlu farming secara manual. Cukup setor, pilih vault yang aman, lalu biarkan sistem bekerja. Kalau kamu disiplin dan membiarkan imbal hasilnya dikumpulkan, sistem bunga berbunga bisa membuat modal kamu tumbuh secara alami. Keuntungan lainnya adalah tidak ada risiko harga jatuh seperti saat kamu pegang token kripto biasa. Risiko utamanya hanya terletak pada kegagalan kontrak pintar atau DeFi stablecoin, tapi ini bisa diminimalkan dengan cara diversifikasi ke beberapa stablecoin seperti USDT, USDC dan DAI serta memakai platform besar yang sudah diaudit. Tapi perlu diingat bahwa angka APY atau Annual Percentage Yield itu adalah angka rata-rata dan setiap waktu dapat berubah. Perubahan APY ini bisa terjadi dalam hitungan hari, bahkan jam. Sebuah vault yang hari ini menawarkan APY 6%, bisa turun menjadi 3% seminggu kemudian, atau sebaliknya melonjak ke 9% karena dorongan aktivitas tertentu. Hal ini wajar dan mencerminkan mekanisme pasar terbuka di ekosistem DeFi. Salah satu faktor utama yang membuat APY berubah adalah perimbangan antara penawaran dan permintaan dalam protokol lending. Misalnya, di platform seperti Aave atau Morpho, jika banyak orang ingin meminjam stablecoin, maka suku bunga pinjaman akan naik, yang berarti APY untuk para pemberi pinjaman juga ikut naik. Namun, jika terlalu banyak likuiditas masuk dan hanya sedikit peminjam, maka bunga yang diterima pemberi pinjaman menjadi kecil karena hasil dibagi lebih banyak peserta. Selain itu, APY juga sangat dipengaruhi oleh volume dan aktivitas transaksi. Di protokol seperti Pendle atau Curve, imbal hasil yang dibagikan berasal dari biaya transaksi. Artinya, ketika pasar ramai dan terjadi banyak pertukaran, maka pendapatan meningkat dan APY pun naik. Sebaliknya, saat pasar lesu dan sepi transaksi, APY akan turun karena arus pendapatan protokol berkurang. Faktor lainnya datang dari program insentif yang ditawarkan oleh protokol. Banyak platform DeFi yang memberikan imbalan tambahan dalam bentuk native token mereka sebagai dorongan agar pengguna menyediakan likuiditas. Saat program insentif sedang berlangsung, APY bisa tampak sangat tinggi. Tapi begitu program berakhir, atau harga token turun drastis, nilai APY yang diterima pun bisa menyusut tajam. Nah, ini pertanyaan paling umum. Misalnya kamu baru punya 10 juta rupiah. Apakah bisa mulai menjalankan strategi melalui DeFi ini? Jawabannya, bisa banget. Tapi imbal hasilnya belum akan terasa besar. Sebagai gambaran, dengan APY 4% hingga 7%, dana 10 juta rupiah akan tumbuh sekitar Rp450.000 dalam setahun, atau sekitar Rp40.000 per bulan. Angka segitu bukan jumlah yang bikin hidup berubah sih, tapi bisa jadi awal membangun mesin pasif yang akan terus membesar. Langkah realistik yang bisa kamu lakukan adalah menyisihkan hasil aktif dari gaji, freelance, atau usaha untuk diubah ke stablecoin. Lalu gunakan jaringan yang gas fee-nya murah, seperti BNB Chain atau Arbitrum. Manfaatkan platform auto compound atau bunga berbunga agar tidak perlu repot, dan reinvest lagi hasilnya setiap bulan agar efek compound terasa dalam jangka panjang. Misalnya, kamu konsisten menambah modal 2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah tiap bulan dari gaji kamu. Maka dalam 2-3 tahun kamu bisa bangun modal 50 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Cukup untuk menghasilkan passive income sekitar Rp250.000 sampai Rp500.000 per bulan. Itu sudah lumayan membantu biaya hidup harian dari stablecoin. Kalau tujuannya benar-benar passive income bulanan, kamu bisa cairkan hasilnya tiap bulan. Tapi jika masih tahap membangun, lebih baik biarkan imbal hasilnya dikumpulkan. Dalam sistem auto compound, semakin lama kamu biarkan, semakin besar efek compounding bekerja untukmu. Tapi tentu semua kembali ke kebutuhan pribadi. Kalau kamu memang butuh tambahan dana Rp500.000 sebulan untuk menutup biaya listrik atau makan, tidak ada salahnya mengambil sebagian hasilnya tiap bulan. Perlu diingat bahwa strategi ini juga ada risikonya loh. Tidak ada sistem yang benar-benar bebas risiko. Beberapa hal yang wajib diperhatikan antara lain risiko kontrak pintar. Meskipun jarang, tetap ada kemungkinan bug atau serangan. Risiko DeFi stablecoin juga nyata, seperti saat USDC sempat kehilangan patokannya saat krisis perbankan di AS. Risiko vault migrasi atau dihentikan pun bisa terjadi, sehingga kamu tetap perlu cek platform minimal sebulan sekali. Risiko imbal hasil turun juga tidak bisa diabaikan karena APY bisa berubah,
terutama jika arus masuk sangat besar atau strategi lama sudah tidak relevan. Namun risiko-risiko ini bisa ditekan kalau kamu menggunakan wallet khusus farming, diversifikasi stablecoin, pilih platform dengan audit dan reputasi baik, serta tidak terlalu percaya diri menaruh semua dana di satu tempat. Jadi, sangat realistis untuk mendapatkan passive income 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah per bulan dari stablecoin farming, asalkan kamu punya modal antara 1 miliar rupiah sampai 2,4 miliar rupiah dan benar-benar fokus di strategi yang aman. Tanpa leverage, tanpa spekulasi harga dan tanpa stres memantau harga token setiap hari. Kalau kamu hanya punya modal di bawah itu, bisa banget mulai dari sekarang, karena yang terpenting adalah membangun kebiasaan dan memahami cara kerja sistemnya. Banyak orang yang membangun passive income justru bukan dari cuan besar langsung, tapi dari konsistensi kecil yang dikumpulkan perlahan. Dan siapa tahu, di tengah perjalanan, kamu jadi makin paham dan berani mencoba strategi tambahan yang hasilnya lebih tinggi, tentu setelah paham betul risikonya. Jadi daripada menunggu punya 1 miliar rupiah dulu, lebih baik mulai dari yang kamu punya sekarang. Biarkan waktu dan bunga berbunga yang bekerja untukmu. Kesimpulannya adalah bahwa cara dapat passive income dengan cara ini adalah kamu cukup menyetor stablecoin seperti USDT, USDC, atau DAI ke dalam vault di platform DeFi, contohnya seperti USDC di Yearn atau Vault Curve di USD, DAI, USDC, USDT di BV. Setelah itu, sistem akan bekerja otomatis untukmu. Dana yang kamu setor akan dikelola dengan strategi seperti lending atau dipinjamkan kepada pengguna lain, lalu farming atau menyediakan likuiditas, dan juga memperoleh insentif dari protokol DeFi itu sendiri. Hasilnya, kamu tetap menerima imbal balik dalam bentuk stablecoin juga, baik secara langsung atau melalui konversi dari reward token yang kemudian ditukar kembali ke stablecoin. Semua hasil tersebut akan langsung dikumpulkan dan direinvest secara otomatis. Bahkan bisa terjadi setiap hari atau bahkan tiap jam, tergantung mekanisme platformnya. Ini yang disebut sistem auto compounding atau bunga berbunga otomatis, yang memungkinkan bunga berbunga berjalan tanpa perlu kamu repot mengelola secara manual. Kapanpun kamu ingin mengambil dana, termasuk hasilnya, semuanya bisa ditarik dengan mudah kok. Namun, penting diingat bahwa angka APY atau Annual Percentage Yield yang terlihat hari ini bisa berubah dengan cepat. Perubahan bisa terjadi dalam hitungan hari, bahkan jam, tergantung aktivitas pasar, insentif protokol, dan kondisi likuiditas. Karena itu, meski strategi ini tergolong stabil dan pasif, tetap penting untuk memahami bahwa hasilnya dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang terus bergerak di balik layar. Semoga investasi kamu selalu memberikan keuntungan yang kamu harapkan. Silahkan share video ini dan berikan komentar kamu untuk berbagi pengalaman dalam berinvestasi di stablecoin atau cryptocurrency. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.